dilakukan. Reaksinya lain-lain. Ada yang langsung menjalankan dengan patuh, ada yang bimbang dan berpikir-pikir dulu. Bahkan ada juga yang protes dan menentangnya. Reaksi ini tergantung sejauh mana relasi dengan dia yang memberikan harapan, aturan, ketentuan, dan perintah. Apabila ada relasi dekat, bahkan relasi kasih, kita akan dengan sukarela dan sukacita melaksanakannya. Orang itu baik, senang melaksanakannya. Orang itu begitu mengasihi kita, senang kalau kita melaksanakannya. Itulah yang disabdakan Tuhan dalam Injil hari ini. Barang siapa mengasihi aku, akan menepati sabdaku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Maka ia akan mengalami damai sejahtera yang ditawarkan Yesus. Suatu damai sejahtera yang tak terpengaruh oleh situasi material apapun. Karena damai sejahtera yang ditinggalkan dan diberikan Yesus sebagai warisan pada perjamuan malam terakhir adalah warisan rohani yang menjadi dasar bagaimana kita bersikap terhadap tuntutan dan kebutuhan badani. Damai sejahtera adalah tuntutan spiritual, bukan tuntutan legal. Maka orang bisa mengalami damai sejahtera walaupun terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Contoh di dalam kitab suci yang kita ketahui, bahkan kita hafal, adalah Ayub. Ayub adalah contoh pribadi yang memiliki damai sejahtera. Ia mengasihi Allah, maka ia taat kepada Allah, maka ia dicobai oleh iblis. Ayub memiliki damai sejahtera, maka saat apa yang dimilikinya habis, ternak, ladang, rumah, bahkan keluarganya, dan apa yang ada pada badannya juga rusak, sakit, Ayub tetap mengalami damai sejahtera walaupun mengalami kesengsaraan. Ayub tetap mengasihi Allah dan taat padanya. Itulah contoh orang yang memiliki damai sejahtera yang dari Allah, yang tidak terpengaruh oleh kenyataan-kenyataan material lain. Contoh lain, konon Bunda Teresa dari Kalkuta yang melakukan karya yang besar terhadap orang-orang miskin tidak selalu disambut oleh orang. Ada juga orang yang tidak senang, bahkan membencinya. Pada suatu hari ia membeli roti untuk orang-orang miskin. Lalu waktu memberi roti ditolak. Tapi ia memohon karena orang-orang miskin membutuhkan makan. Akhirnya ia diludahi oleh penjual roti itu. Dan ia mengambil sapu tangan, mengusap ludah yang ada pada mukanya dan berkata, "Ludah ini untuk saya. Sekarang saya butuh roti untuk orang miskin. Saya mau beli." Dan akhirnya orang itu memberikan roti yang diminta atau yang dibeli oleh Bunda Mother Teresa dari Kalkuta untuk orang-orang miskin, karena melihat betapa damai sejahtera Ibu Teresa tidak terpengaruh oleh caci maki dan penghinaan, bahkan air ludah yang muncrat terkena wajahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar beberapa anggota gereja perdana Yerusalem yang adalah orang-orang Yahudi terjebak pada aturan dan ketentuan Yahudi. Mereka berpikir picik bahwa pengikut Kristus harus mengikuti kebiasaan sunat walaupun bukan orang Yahudi. Harus mengikuti apa yang legal dan tuntutan material. Para rasul bersama dengan Paulus dan Barnabas mengadakan sidang, memecahkan persoalan. Maka kesimpulannya adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Luar biasa, ya. Bagi mereka yang mengikuti Yesus dengan iman karena kasih jauh lebih penting daripada hukum sunat, motivasi legal.
Motivasi spiritual karena kasih kepada Tuhan dan karena iman jauh lebih penting daripada tuntutan legal. Yang menyelamatkan bukan adat istiadat, tetapi iman kepada Kristus dan kasih kepada Kristus. Yang lebih penting adalah kasih kepada Yesus yang diwujudkan pada sesama, bukan taat pada aturan demi kesempurnaan hidup. Aturan seharusnya merupakan ungkapan kasih, membuat orang terhibur, bersukacita, dan mengalami damai sejahtera. Maka mereka berkata, keputusan kami, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada apa yang perlu. Kasih itu justru meringankan beban yang ditanggung orang. Walaupun di gereja Katolik ada banyak aturan dan terkenal ketat dengan berbagai aturan, tetapi sebetulnya ada begitu karena kasih ada selalu dispensasi dengan prosedur tertentu. Selalu di dalam gereja Katolik ada dispensasi. Yang tidak bisa diberi dispensasi adalah hukum ilahi, apa yang ada pada kitab suci. Sedangkan apa yang dibuat oleh gereja, aturan, ada dispensasi dan ada jalan keluarnya. Sayangnya tidak semua orang tahu dispensasinya dan tahu jalan keluarnya. Hanya hukum ilahi, kitab suci yang tidak bisa diberi dispensasi. Dan ada tingkat-tingkatnya dispensasi itu. Siapa yang harus memberi dispensasi? Sampai Paus yang memberi dispensasi. Hukum manusia ada dispensasinya. Karena apa? Kasih landasannya. Jadi kalau udah berat, Katolik aturannya banyak, ketat, tenang, ada dispensasinya karena kasih. Tapi jangan cari dispensasinya, yang lebih penting adalah cari bagaimana kita mengasihi. Maka Yesus menekankan relasi kasih di dalam Injil. Jika mengasihi Yesus, para murid akan melaksanakan perintahnya, yang adalah saling mengasihi satu sama lain. Mereka yang melaksanakan perintahnya luar biasa, akan dikasihi oleh Bapa dan dijamin oleh Bapa. Lebih dari itu yang luar biasa, Allah berkenan tinggal di dalam dirinya hingga mereka hidup sebagai orang yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga perkataan dan perbuatannya penuh kerahiman, bahkan penuh kuasa Roh Kudus. Orang biasa tidak mungkin bisa. Maka Yesus berkata, Ia akan mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita mengasihi Yesus dengan segenap hati dan melaksanakan perintahnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang pernah berkata dan bertanya sebetulnya, Bapak Uskup, kenapa ya? Keluarga kami kan ke gereja rajin, kegiatan juga rajin, kalau ada kegiatan juga kami memberi donasi. Tetapi ya kenapa keluarga kami sepertinya tidak diberkati Tuhan? Tolong berkatilah rumah. Sepertinya Tuhan tidak tinggal di dalam keluarga kami. Kami tidak mengalami damai sejahtera, tidak ada sukacita. Jawabannya ada pada Injil hari ini, Yesus ya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati perintahku, dan ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan kami, kata Yesus, kami Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dirinya, tinggal di dalamnya. Maka kalau mau pribadi menjadi berkat dan rumah menjadi berkat, adalah mengasihi Yesus, melaksanakan perintahnya. Maka Yesus, Allah Tritunggal, akan tinggal di dalam diri kita dan tinggal di dalam keluarga kita. Maka untuk itulah kita perlu merefleksikan sejauh mana kita sungguh mengasihi Tuhan dan melaksanakan. Bisa jadi karena tidak melaksanakan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan justru hari ini diberi jaminan yang sungguh oleh Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati perintahku. Jadi saudara-saudari yang terkasih, yang lebih penting dalam relasi dengan sesama adalah kerahiman di atas keadilan.
pengampunan di atas kebenaran. Itulah yang membawa damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti tanpa perang, tanpa konflik. Tapi damai sejahtera adalah orang yang hidup baik dan benar karena mengasihi Yesus. Maka baik dan benar taat kepada Tuhan. Maka karena itu santun dan kudus. Maka orang ini akan mengalami damai sejahtera yang tidak dapat diambil oleh siapapun dan oleh apapun. Dan orang ini akan mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itulah yang diberikan oleh Yesus, yang selalu setiap misa itu didoakan sebelum komuni. Nah, damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Maka sebelum komunikan ada doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan padamu. Itu apa? Damai sejahtera. Yang kuncinya terjadi, kita akan memiliki ini kalau kita mengasihi. Maka pertanyaan sekarang kita sudah mengalami sukacita, damai sejahtera yang Tuhan tawarkan tadi atau belum? Tergantung sejauh mana kita mengasihi Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya.